Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita berjumpa kembali dalam program podcast di Al-Hamid Channel, dan ini pada hari ini tepat pada tanggal 25 November 2022 bertepatan dengan Hari Guru. Kita kedatangan dua narasumber sekaligus bintang tamu yang hadir pada podcast Al-Hamid ini, yang nantinya akan memberikan nasihat-nasihat, kemudian memberikan wejangan-wejangan untuk di Madrasah Al-Hamid, sehingga nanti Madrasah Al-Hamid ini menjadi madrasah yang berprestasi, maju lebih lagi. Nah, sebelum kita mulai, akan memperkenalkan terlebih dahulu siapa-siapa saja narasumber yang akan mengisi pada podcast kali ini. Ulun mohon kepada Ibu dulu untuk bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian disusul oleh Bapak. Silakan Bu, untuk terima kasih. memperkenalkan diri biar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Hilda Ruhama, pengawas Madrasah Jenjang Madrasah Aliyah di Kota Banjarmasin. Ya. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Hairi, pengawas Madrasah Aliyah Al-Hamid. Kebetulan ini pas penilaian PKKM untuk Madrasah Al-Hamid, dan sekalian juga ini untuk pengawas MTS Al-Hamid. Terima kasih. selanjutnya langsung ulun perkenalkan saja yang di sebelahnya lagi. Nah, ini juga ada Ibu, namanya Ibu Juhriah SPD. Beliau di Madrasah Al-Hamid sebagai Direktur Keuangan. Jadi hitung-hitungan duit-duitnya semuaan kepada beliau. Dan di sebelahnya lagi nih yang paling fenomenal juga, yang sering tampil juga di podcast Al-Hamid, yaitu Bapak Subhan LCMH. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk kepada segmen yang pertama, yaitu tanya-tanya jawab. Kebetulan ada narasumber yang hebat-hebat, kita manfaatkan untuk menanya-nanya. Kebetulan hari ini Hari Guru, ini Bu Ida, Bapak Hairi, ada satu pertanyaan karena hari ini bertepatan dengan Hari Guru. Sebenarnya Hari Guru ini esensinya apa? Nah, esensi, karena kita tiap tahun merayakan Hari Guru. Nah, esensi Hari Guru itu kalau menurut pendapat Bu Hanpian apa, Bu? Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Kalau pertama kali semua orang, baik anak kecil yang sudah bersekolah tentunya, yang paham sekolah, sampai ke orang yang sudah dewasa dan tua, begitu mendengar kata guru, bayangannya adalah seorang yang berjasa dalam memberikan ilmu. Ya, dari kata guru dari masa ke masa itu tidak berubah itu. Walaupun status guru yang berubah-ubah. Kesejahteraan guru yang berubah-ubah, pandangan orang terhadap guru yang berubah-ubah, tapi tetap sama bahwa ada kata guru adalah orang yang memberikan ilmu. Jadi menurut saya ketika Hari Guru ini digaungkan, dan alhamdulillah pemerintah memberi kehormatan dalam satu hari, walaupun jangan satu hari ini aja menurut saya, tapi khusus untuk satu hari seperti hari-hari yang lain, hari-hari peringatan yang lain, maka guru diberikan kehormatan untuk bagaimana kita bisa menghargai guru. Kemudian bagaimana penghargaan itu tidak hanya sampai di mulut saja menurut saya, tapi penghargaan itu lebih dalam kepada bagaimana penghargaan jasa-jasa itu terhadap seorang guru. Walaupun ada sebuah kalimat ya Bu yang sangat mungkin sampai sekarang masih ada yang mengatakan guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Mohon maaf, saya kurang setuju. Sama baru ya, bukannya kita ingin minta jasa, tidak. Betul. Tapi lebih baiknya guru tanpa tanda jasa itu apakah menghibur orang yang mengangkat guru untuk digaji atau apa, saya tidak tahu. Yang jelas menurut saya
guru itu mulia karena karya. Nah, itu ya. Jadi Bagus, bukan guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, tapi guru itu adalah orang yang mulia karena karya. Ada yang tanya Pak dengan saya, karya guru itu apa? Ya udah, karya guru itu adalah murid-muridnya yang sudah berhasil dia didik. Satu kebanggaan. Iya, satu kebanggaan. Jadi murid-muridnya sudah berhasil dia didik dan memanfaatkan ilmu itu dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya secara sempit berhasil jadi pejabat, berhasil jadi apa, itu bonusnya Pak. Yang penting ilmu yang diajarkan sudah berhasil dia manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, yang membawa kemanfaatan, terutama ya kalau ada sekolah-sekolah yang berbasic agama, kita inginnya anak-anak itu bermanfaatnya dunia dan akhirat. Amin. Mudah-mudahan di sini anak-anak bisa mengenang jasa guru-gurunya nantinya. Iya. Untuk Bapak Haji Hairi. Ya, terima kasih. Langsung aja nih untuk menambahkan dari Ibu Herda tadi, yang namanya guru ini memang harusnya ada peringatan seperti ini, kita sangat setuju. Jadi masyarakat tuh tahu bahwa guru itu ada istilahnya orang-orang yang mendidik dari PAUD, ya TK, ya MI, MTS, ya maupun dari umum ya, semuanya guru itu mendidik. Nah, tapi sayangnya guru ini yang istilahnya mendidik, malah siswa-siswanya itu lebih daripada gurunya, itu sangat luar biasa. Kami sebagai guru itu suatu kebanggaan. Siswanya lagi yang istilahnya yang lebih daripada gurunya. Ya, itulah yang kita istilahnya kita banggakan, kita sebagai guru. Nah, dengan adanya peringatan ini, jadi masyarakat tuh tahu bahwa kita guru. Tadi jangan sampai ada yang dikatakan guru tanpa tanda jasa. Itu ya. Mudah-mudahan berjasa terus. Amin. Di mata anak-anak dan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Haji Hairi, ini pertanyaan sedikit keluar dari bukan tema juga lah, tapi ada sedikit. Bapak Hairi, kira-kira sampai sekarang ini adalah satu guru yang paling berkesan berjasa selama menimba ilmu, walaupun dari tingkat manapun. Satu saja Pak. Nanti kita tanya juga yang Ada masih guru favorit. Guru favorit. Ya, itu ada, pasti ada itu setiap, apalagi kita insan guru. Kenapa kita kemarin tuh sampai jadi guru gitu, kesimpulannya. Jadi kita kan melihat seorang guru. Kebetulan guru itu juga guru yang kita favoritkan, guru kimia dan sama guru namanya biologi. Lupa ngarannya. Sayang kali. Pak Hardi. Pak Hardiansa. Masih hidup, alhamdulillah. Beliau panjang. Bisa menonton. Karena itu guru biologi, walaupun kemarin si Dintu guru honor, Bu. Masih waktu itu muda ya, waktu kita masih sekolah. Itu sekarang ini dosen di Unam beliau. Nah, itu kan Sidin mengajarkan kita biologi sama kimia kemarin tuh. Alhamdulillah, itu yang luar biasa Pak. Kenapa jadi sampai kita jadi guru gitu. Nah, itu Pak. Ya. Kalau Ibu sama sepertinya ya. Jadi dulu itu saya ini sebenarnya orangnya suka seni, sastra. Tapi ya karena kata orang tua saya, kalau kita sudah menguasai dan hobi ilmu itu, kamu jangan ke situ lagi. Kenapa menurut saya? Karena kata orang tua, kamu harus mencari ilmu yang lain supaya bertambah. Nah, jadi akhirnya saya menemukan guru favorit itu guru sejarah. Guru sejarah. Waktu sekolah di mana itu, Bu? Waktu di SMA, kalau di Ingat Bu namanya? guru sejarah Pak. Kami kebetulan ke satu SMA. Ingat tapi Bukan. apa ya? Kemarin baru ketemu waktu reuni. Pak Mansa. Itu katanya kalau guru lupa dengan murid terlalu banyak wajar. Tapi kalau murid pasti ingat aja dengan guru, walaupun karena berlalunya waktu kebanyakan memori ya, tapi saya ingat. Jadi waktu itu kan kami ini sekolahnya jurusan Pak. Kalau dulu kan sama dengan yang sekarang, walaupun di kurikulum Merdeka tidak ada lagi jurusan. Jurusan waktu itu saya ingin memilih jurusan bahasa dan sastra, tidak jadi. Akhirnya saya punya guru favorit, Pak Mansa. Kenapa saya favorit dengan beliau? Karena beliau benar-benar kalau mengajar itu menerapkan variasi mengajar antara audio, visual dan kinetik. Jadi ketiga-tiga karakteristik siswa ini beliau apa? Iya, beliau
beliau explore gitu. Jadi kalau misalnya sejarah itu kan sebenarnya pelajaran yang Membosankan. banyak yang tidak suka ya. Tapi ketika pelajaran sejarah itu banyak ditunggu siswa. Kenapa? Waktu saya sekolah itu belum ada media IT, Bu. Iya. Belum ada yang LCD. Beliau jadi pemerannya, Pak. Jadi misalnya beliau salah satu yang berkesan, beliau menceritakan bagaimana tentang perjuangan Bung Tomo waktu merebut Surabaya. Waktu beliau jadi Bung Tomo tuh. Gitu. Jadi murid-muridnya juga Allahu Akbar. Jadi ini pelajaran apa seperti sosiodrama gitu ya. Jadi setiap kali ada kisah-kisah di dalam sejarah, beliau sosiodramakan di sekolah gitu di kelas. Iya, jadi akhirnya sejarah bukan jadi pelajaran yang malah ditunggu jadinya. itu tuh guru zaman dahulu yang belum ada kurikulum 13, belum ada kurikulum Merdeka, merdeka, segala macam. tapi beliau asik dan kelihatan itu. Nah ini yang satu yang perlu Memang mungkin dia- guru-guru ketahui, satu ketulusan dan ikhlasan mengajar itu mengeluarkan aura dan frekuensi yang positif bagi anak-anak. Memang mungkin Iya, jiwa beliau juga pendidik. iya, jadi guru yang tulus, benar-benar tulus ketika mengajar, guru yang benar-benar ingin anaknya bagaimana sebaik mungkin dia memahami, itu terasa itu aura dan frekuensinya terasa sampai. Jadi Mudah-mudahan siswa itu untuk Mudah. ya, jadi saya selalu menghimbau kepada guru-guru kalau saya ketemu, cobalah keluarkan ketulusan sebagai pendidik. Insya Allah ibaratnya tidak hanya jasa secara kesejahteraan yang kita dapatkan, tapi juga amal jariah dan pahala yang kita itu dapatkan pasti. ya itu. Jadi Dan tabungan kita. ya itu yang selalu ditanamkan ke guru-guru supaya dia lebih ikhlas. Tetapi ini ada tetapinya, Pak. Jadi kan saya suka pelajaran IPS tuh. Tapi yang namanya memilih jurusan kita kan konsultasi dengan orang tua. Ternyata saya bukan tidak diizinkan. Kata bapak saya tidak usahlah jurusan IPS. Karena kalau IPS itu terbatas katanya, kalau mau dulu memang begitu Pak. Iya, Kalau memang. IPS dan bahasa terbatas untuk Iya. pendidikan tinggi. Iya. Makanya saya akhirnya ke jurusan IPA. IPA lagi dibagi dua lagi, Bu. Iya. Dulu IPA ada biologi, ada fisika. Ya betul. Kemudian kita seleksi, saya lulus di fisika, tapi karena saya agak begitu lambat, bukan lemah, begitu lambat di hitung-hitungan, akhirnya saya memilih pelajaran biologi. Dan kebetulan guru biologinya juga guru yang favorit. Beliau mengajar itu sepenuh hati, sepenuh jiwa. Dan seumur anak saya yang masih remaja kan, belum dewasa kan, SMA, itu saya merasa. Ternyata Artinya- betul, saya merasa beliau itu mengajarnya sepenuh Nggak, jiwa. artinya kalau boleh dikatakan begini Bu, kita Segenap- yang murid itu merasakan bahwa Merasa. guru ini memang tulus. Iya, segenap jiwa, segenap kemampuan Artinya dia segenap curahkan. semua Iya, upaya iya, dia curahkan. Nah. Iya. Dan kemudian saya lihat beliau itu juga suka belajar. Kenapa? Karena sering sekali beliau itu dulu namanya PKG. Ada kursus kayak sekarang tuh mungkin KKG yang di Banjarbaru itu selalu datang instruktur pendamping beliau tuh ketika beliau mengajar. Berarti beliau kan suka belajar terus kan. Tidak apa sih, tidak berhenti. tidak segan untuk diawasi ketika mengajar itu. Sih kenapa yang lain tidak? Kenapa ibu ini sering didatangi oleh instruktur beliau ke kelas gitu. Jadi baru sekarang sudah dewasa baru saya terpikir habis sudah jadi pengawas, habis sudah jadi guru baru saya pikir, oh itu ya guru itu sering disupervisi beliau itu. Dan beliau dengan senang Ingin hati, maju. Ya, senang hati ingin maju. dan melakukan persiapan semampu mungkin Bukannya untuk dilihat. beri kritik malah marah-marah lah. Nah, itu mana kalau ya. Ada ya. Saya Iya, hanya diberi seperti itu. masukan, Iya. kemudian Ini nih pelajarannya. Iya, Jadi iya. jadi dari kebetulan kita kan sama alumnus nih dengan Pak Heri, satu alumni. Jadi guru-guru dulu kita punya sudah guru-guru yang hebat. Jadi saya berharap semakin kesini semakin pendidikan kita maju ya, sarana prasarana kita canggih. Kurikulum kita juga semakin diperbaharui yang hebat. Ya, kalau menurut Bapak Subhan dan Ibu Jo, nih kita beri mungkin memberikan informasi Pak seputar guru kita ada di sini. Ya. Ada Oke. berapa jumlah gurunya dan dari tingkatan mana, boleh dibagikan informasinya juga. Baik, mungkin untuk Pak Heri dan juga Bu Linda, ini untuk jumlah guru kita keseluruhan plus staff kita termasuk juga security kita itu sekitar 136 orang. Jadi kita dari PAUD, tingkatan PAUD ya, kita juga ada daycare-nya juga ada, sampai ke aliyah itu sekitar 136 orang. Alhamdulillah sudah berjalan baik dan sudah kita manage dengan baik. Sudah kita
mulai tradisi bahwa di sini setiap awal tahun ajaran baru itu kita membuat rakor mau ngapain sih setahun ke depan. Sudah kita buat, kemudian di tengah tahun kita bikin acara refresh buat guru-guru, itu acara family gathering dan outbound, kita buat seperti itu untuk merefresh guru. Tapi memang yang seperti tadi Pian sampaikan, ini menjadi inspirasi buat Ulun bahwa guru itu sehebat apapun sistemnya, mau apa istilahnya kurtilas, merdeka, atau apapun itu namanya, itu bukan itu yang hebat gitu. Tapi yang hebat adalah gurunya. Guru yang hebat adalah ketulusannya. Jadi ketika memang terasa itu, saya dulu kalau kita tadi pertanyaan yang kembali tadi, itu saya punya 3 guru yang saya favorit. Pertama ketika saya madrasah ibtidaiyah, itu masih ingat sampai sekarang Bapak Soleh almarhum. Itu beliau itu karismanya luar biasa. Sampai kalau kekanakan yang ada bujur, artinya kalau anak-anak yang bandel itu nakal tuh menghindar pasti ketemu dengan beliau. Segan lah. Bapak Soleh, segan gitu. Nah itu ketika saya sekolah di ibtidaiyah di Nurul Ulum di Teluk Tiram dulu. Kemudian yang kedua ketika saya masuk pesantren itu saya kagum dengan wali kelas saya namanya Ustaz Rehan. Muda tapi energik sekali. Banyak kegiatannya. Dia silat, dia juga pramuka, dia juga gitu kan. Multi talenta. Tapi memang itu akhirnya tadi saya lihat ini memang orang itu tulus gitu. Jadi ketika mereka mengajar kita berhadapan mereka itu kita merasa aura ketulusan itu. Jadi kita itu termotivasi. Oh, guru ini hebat, saya harus seperti ini gitu. Nah, itu mungkin yang kedua. Yang ketiga ketika kalau kuliah ya ada di Kairo itu ya. Tapi kalau memang di manajemen saya terus terang dengan Pak Adi Ginanjar. Karena beliau saya mengerti manajemen, karena saya orang basicnya agama gak ngerti manajemen, tapi dibimbing beliau saya mengerti manajemen. Itu mungkin kalau 3 guru favorit. Tapi memang ini tadi ya yang memang harus kita tanamkan. Nah kalau saya ingat dulu kalau Jepang itu kenapa maju kan? Kita tahu kan Jepang itu kalah perang sebenarnya. Dibombardir di Hiroshima, di Nagasaki, bahkan tentaranya banyak yang habis. Tapi begitu selesai perang yang ditanya oleh kaisarnya kan bukan berapa senjata kita masih ada, berapa tentara kita masih hidup. Yang ditanya berapa guru yang masih ada. Artinya memang memang membangun bangsa itu bukan dengan kekuatan otot, tapi dengan kekuatan pikiran, artinya dengan membangun sumber daya manusia. Kan mudah-mudahan ini dengan kehadiran kedua ini menambah semangat Alhamdulillah ini. Ibu Jo, tadi kan ada kegiatan DMI Alhamid, tolong dong di-share tadi kegiatannya apa aja dari pagi. Iya, alhamdulillah Bu, Bapak hari ini kami mengadakan kegiatan peringatan Hari Guru. Jadi tadi ada pembacaan Yasin, tahlil sama zikir. Dan juga ada dari anak-anak juga ada spesial hadiah buat guru-guru mereka, bagi hadiah lah gitu. Alhamdulillah suasananya ya lebih meriah lah dari tahun sebelumnya. Anak-anak juga semangat sekali mengikuti kegiatan tadi. Mungkin tujuannya untuk lebih supaya dengan guru ini menanamkan rasa hormat, rasa sayang, dan juga menghargai lah. Ini juga tadi kami lihat di MI, di MTS, dan juga di MA melaksanakan Hari Guru. Hari ini sangat meriah sekali di Alhamid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sangat santai, menarik sekali pembicaraan kita. Tapi ini ada satu minta permohonan untuk mengucapkan Hari Guru kepada seluruh guru yang ada di Madrasah Alhamid, khususnya umumnya seluruh guru. Terima kasih. Saya akan tidak banyak berkomentar lagi tentang guru, tapi yang jelas saya menyampaikan rasa kagum dan bangga saya terhadap guru-guru seluruh Indonesia, guru-guru di Provinsi Kalimantan Selatan, terutama juga khususnya guru di Madrasah Alhamid ini, karena saya akui mereka masih banyak yang muda-muda, masih bersemangat. Dan yang penting adalah jangan selalu berputus asa untuk selalu belajar dan belajar. Karena sebagai pengajar kita pun tidak berhenti untuk belajar, gitu. Belajar, dan yang tadi kembali kita tanamkan sifat ketulusan dan benar-benar dengan semampu jiwa dan raga kita mengabdikan diri kita terhadap profesi kita sebagai guru. Sekali lagi selamat Hari Guru. Semoga guru selalu sejahtera dunia dan akhirat. Ya, kita memberikan semangat nih terutama kepada guru-guru
Al-Hamid ya, yang kebetulan binaan kita Alia, MTS. Nah begitu juga FI dan PAUD, ini luar biasa kita melihat kemajuannya untuk kegiatan kegiatan belajar mengajarnya, dan kita melihat hasilnya luar biasa. Ini untuk spot untuk guru-guru Al-Hamid baik jenjang PAUD, MI, MTS dan Alia. Ini luar biasa, kita melihat semangatnya guru di sini. Jadi walaupun kalian umpama istilahnya dalam artian tidak terikat dari pemerintah, kita melihat semangatnya luar biasa ya. Jadi selamat untuk guru-guru dari Yayasan Al-Hamid. Terima kasih. Terakhir Pak Subhan Bujo, untuk penerimaan siswa baru, nah, tolong diinformasikan dan diajak seluruh orang tua untuk bisa menyekolahkannya dari Sabang sampai Merauke. Tanggalnya Bu. Iya. Sabang sampai Merauke. Iya, kita akan ini Bu mulai membuka pendaftaran siswa baru mulai tanggal 1 Desember ini. Ya, jadi jangan lupa untuk ayah bunda di rumah segera daftarkan putra putri Hubungan Pian masuk ke Madrasah Al-Hamid. Ya, di sini insya Allah kita akan terus benahi sarana prasarananya, kita akan terus perbaiki mutu guru-gurunya, dan juga insya Allah kita akan sesuai dengan moto kita, yaitu Al-Hamid berilmu, berakhlak, berprestasi. Kita akan selaraskan sana supaya anak-anak kita ya bukan tadi seperti kata Bu dan juga Pak Hairi bilang bahwa bukan hanya sukses dunia tapi juga sukses akhirat, ya, bermanfaat di dunia juga manfaat di akhirat. Mungkin itu tambahan dari saya. Iya, alhamdulillah sangat menarik sekali perbincangan kita pada kesempatan kali ini, tetapi mohon maaf karena kita dibatasi oleh waktu. Jadi ulun ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, dan kita tutup bersama-sama dengan hadanallahu wa yakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jika kamu menyukai video ini, klik tombol like yang ada di bawah, beri komentar yang positif, subscribe and share Al-Hamid Channel supaya kami semangat dalam memberikan informasi dan edukasi. Madrasah Al-Hamid, berilmu, berakhlak, dan berprestasi.